Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May the peace, mercy, and blessing of Allah be upon you. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Budi Ma'ruf di pembelajaran bahasa Inggris. Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat dalam belajar. Amin. Dalam bahasa Inggris, kata kerja itu disebut verb. Nah, verb ini dibagi menjadi dua jenis. Ada yang disebut kata kerja berubah beraturan atau biasa disebut regular verb, dan ada kata kerja yang berubah tidak beraturan, dan ini disebut irregular verb. Nah teman-teman, apa sih maksud dari kata kerja berubah beraturan dan berubah tidak beraturan? Oke, kita simak sama-sama. Dalam bahasa Inggris, kata kerja bisa berubah sesuai dengan fungsi ataupun kebutuhannya. Misalnya dari kata kerja yang pertama atau kata kerja dasar berubah menjadi kata kerja yang kedua atau verb kedua, dan juga bisa berubah menjadi kata kerja yang ketiga atau verb yang ketiga. Tadi sudah dijelaskan bahwa kata kerja dalam bahasa Inggris ada dua jenis. Ada kata kerja berubah beraturan atau disebut regular verb. Ada kata kerja berubah tidak beraturan atau irregular verb. Nah, apa sih kata kerja berubah beraturan itu? Maksudnya adalah kata kerja ini berubah dari bentuk aslinya tapi beraturan. Maksud beraturan di sini hanya ditambahkan huruf tertentu. Misalnya hanya ditambahkan ed ujungnya saja pada kata kerja yang kedua dan ketiganya. Contoh, cook artinya memasak. Ini kata kerja pertama. Kemudian kata kerja keduanya cooked. Jadi ditambahkan ed ujungnya untuk kata kerja kedua. Kemudian untuk kata kerja ketiganya sama, ditambahkan ed juga, cook. Nah, ini artinya berubah beraturan. Berubah tapi beraturan, hanya ditambahkan ed saja pada kata kerja kedua dan ketiganya. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan kata kerja berubah tidak beraturan atau irregular verb? Ini artinya kata kerja itu berubah dari bentuk aslinya di kata kerja pertama dan berubah di kata kerja kedua dari bentuk aslinya, berubahnya sangat jauh. Dan juga yang ketiga atau kata kerja ketiganya berubah dari bentuk aslinya dari kata kerja pertama, sangat jauh. Contoh, write, menulis, untuk kata kerja pertama atau verb yang pertama. Kemudian wrote, ini kan sudah berubah dari kata kerja pertama, bentuknya sudah berubah, tulisannya sudah berubah. Kemudian yang ketiganya atau kata kerja ketiganya written. Nah, ini juga sangat jauh perubahannya. Nah, ini yang disebut kata kerja berubah tidak beraturan. Nah, untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa lihat dalam tabel berikut ini untuk contoh-contoh yang lain dari kata kerja berubah beraturan. Nanti juga akan ditampilkan contoh-contoh kata kerja berubah tidak beraturan atau irregular verb. Silakan teman-teman amati bagaimana perubahan-perubahannya. Nah, patut diingat bahwa kata kerja berubah beraturan ini sangat mudah. Jadi, untuk menentukan kata kerja berubah beraturan atau regular verb, itu tinggal ditambahkan ed pada kata kerja kedua dan ketiganya. Jadi, sangat mudah. Kemudian, untuk menentukan kata kerja berubah
tidak beraturan, nah ini agak sedikit sulit. Teman-teman harus banyak melihat, menghafal, dan membaca dari beberapa bentuk perubahan kata kerja berubah tidak beraturan. Kalau di kamus bahasa Inggris, kamus konvensional berupa buku atau yang lainnya, teman-teman bisa lihat pada bagian tengah dari kamus itu biasanya ada perubahan-perubahan dari kata kerja berubah beraturan atau kata kerja berubah tidak beraturan. Nah, teman-teman bisa lihat. Jadi teman-teman yang harus diingat adalah kata kerja berubah tidak beraturan. Nah, itu harus dihafalkan. Paling tidak teman-teman bisa banyak-banyak melihat atau membacanya. Kalau sudah banyak membaca, banyak menghafal, nanti untuk kata kerja yang lainnya teman-teman kan bisa menentukan sendiri. Oh, ini kata kerja berubah beraturan, tinggal ditambahkan ed saja ujungnya. Atau kalau belum hafal, teman-teman bisa melihat di kamus. Apabila di kamus di irregular verb atau di kata kerja berubah tidak beraturan, kata kerja tersebut tidak ada, berarti sudah pasti itu adalah kata kerja berubah beraturan. Jadi tinggal ditambahkan ed saja pada kata kerja kedua dan ketiganya. Itu kuncinya. Kemudian yang harus diingat kembali adalah perubahan kata kerja. Nah, pada kata kerja yang ujungnya adalah y, misalnya study, untuk kata kerja keduanya y-nya itu berubah menjadi i. Jadi tinggal ditambahkan ed saja. Jadi studied. Kata kerja keduanya studied dan kata kerja ketiganya studied, sama saja. Jadi tinggal ditambahkan IED pada kata kerja kedua dan ketiganya. Jadi kalau ada Y belakangnya study tadi sudah dijelaskan, jadi tinggal ditambahkan IED saja untuk verb kedua dan verb ketiganya. Kemudian untuk yang lainnya, apabila ada kata kerja yang huruf akhirnya adalah vokal dan konsonan, maka huruf vokalnya atau huruf konsonannya itu, huruf konsonannya itu tinggal didouble saja. Didouble saja, kemudian ditambahkan ed ujungnya. Jadi teman-teman bisa perhatikan contoh di dalam tabel berikut ini. Silakan diamati dan dibaca, bila perlu dihafalkan berulang-ulang. Nah, oke teman-teman, itu saja penjelasan dari regular verb dan irregular verb. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini bisa dipahami sama-sama. Thank you for your attention. Thank you for watching. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.